Bismillahirrahmanirrahim. Dewan juri Ustadz Ustazah yang saya hormati, para panitia lomba yang saya hargai, saudara-saudari semuslim, seiman dan setakwa di dalam naungan agama Allah, agama yang dibawa langsung oleh Nabiullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayu terbakar menjadi panas, tersiram air jadilah bersih. Selamat datang pekerja keras, tetap semangat dan bergairah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Wahyu pertama turun di dalam gua, diimani oleh Khadijah istri Nabi. Wahai hadirin hadirat semua, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Desti Angkri dari SMK Kreatif Dompu, Nusa Tenggara Barat. Berdirinya saya di sini bukanlah karena tidak adanya kursi, apalagi ingin memamerkan diri, melainkan akan membawakan sirah nabawi singkat tentang perjalanan manusia teragung sepanjang zaman. Siapakah beliau? Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Marah bin Ka'ab bin Lu'ayya bin Ghalib bin Fihd bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Mudlar bin Nizid bin Ma'ad bin Adnan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah. Kenapa dikatakan dengan tahun gajah? Karena pada tahun itu pasukan bergajah berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari kedua orang tua yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah adalah seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam. Akan tetapi Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru berusia 2 bulan. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ketika ayahnya sudah meninggal? Disinilah keinginan Allah untuk mendidik langsung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk mendidik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memanggil Abi, melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Rabbi. Setelah dilahirkan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diserahkan kepada Halimah Sa'idah untuk disusukan. Karena pada zaman dahulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan untuk menyerahkan anak-anak mereka kepada wanita-wanita di pedesaan. Hal ini bertujuan agar anak-anak mereka tumbuh di lingkungan yang udaranya masih sangat segar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama ibu susuannya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Dan ketika berusia 6 tahun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal ibundanya Aminah binti Wahab. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah, yakni Abdul Muttalib, yang selang 2 tahun meninggal dunia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dirawat oleh pamannya, yakni Abu Thalib, yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering ikut pamannya untuk berpergian ke negeri Syam. Tumbuh dewasa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah adalah salah satu wanita yang terpandang, cantik, mulia, dan berada. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah ketika berusia 25 tahun, dan saat itu Khadijah berusia 40 tahun dan berstatus sebagai janda. Menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki 6 orang anak dan 1 anaknya lagi dari Maria Al-Qibtiyah. Siapa sajakah anak beliau? Yakni anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki,
4 perempuan pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Nama ibu Nabi Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, neneknya bernama Fatimah binti Amru. Ketika berusia 40 tahun, Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan wahyu, Muhammad SAW mulai melakukan dakwah, dan dakwah yang pertama kali dilakukannya adalah dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan pada saat itu hanya Abu Bakar, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah dan Waraqah bin Naufal saja yang mau mengikuti ajakan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mulai melakukan dakwah dengan cara terbuka. Dan pada saat itulah banyak kaum Quraisy yang berusaha untuk menyakiti Nabi, menyerang Nabi, mencaci maki Nabi, bahkan sampai ada yang ingin membunuh Nabi SAW. Apakah Nabi menyerah begitu saja? Lah. Buktinya kita bisa merasakan nikmatnya Islam sampai dengan detik ini. Nabi yang berjuang, kita yang mendapatkan hasilnya. Terang apalagi nikmat Islam yang kita dapatkan sampai detik ini, sehingga kita tidak mau mengikuti ajaran Nabi SAW. Tanyakan itu pada detik kita masing-masing. Singkat cerita, Muhammad SAW ketika berusia 63 tahun meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu dan suhu tubuhnya meninggi. Hingga akhirnya Muhammad SAW menghembuskan nafas terakhirnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Apakah kita tidak tersentuh mendengar perjalanan Nabi kita? Namun apalah daya, waktu tidak memungkinkan untuk menceritakan semua perjalanan Nabi SAW. Jangankan waktu 7 menit, sehari saja tidaklah cukup untuk menceritakan perjalanan Nabi SAW. Karena bagaimana mungkin kita menceritakan kisah Nabi yang 63 tahun itu sesingkat-singkat mungkin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.